¿Ustedes saben? Wipe me out. I'm sorry to hear that. Halo kaum mageran, back with Dan di Mari. Kali ini Dan akan merekap sebuah alur film yang berjudul The Marksman. Film yang mengisahkan seorang peternak yang tinggal di perbatasan antara Amerika dan Meksiko harus berhadapan dengan kartel narkoba untuk melindungi seorang bocil. Jadi tak perlu berlama-lama, mending siapkan posisi magernya dan setelah intro kita mulai alur filmnya. Berlatar belakang di suatu kota di negara Meksiko, tepatnya di dekat perbatasan antara Meksiko dan Amerika. Terlihat seorang pria bernama Carlos dengan wajah ketakutan menelpon adiknya yang bernama Rosa dan memintanya untuk segera pergi dari rumah bersama putranya yang bernama Miguel. Hal itu ia lakukan karena ia memiliki masalah dengan seorang kartel narkoba di kota tersebut. Dengan tergesa-gesa setelah mendapat telepon dari Carlos, Rosa membawa anaknya untuk pergi. Dan benar saja tak lama Carlos pun tertangkap dan disiksa di bawah jembatan. Sialnya, seorang anak buah kartel bernama Mauri memeriksa HP Carlos dan menemukan nama Rosa di dalam panggilan keluarnya. Kemudian ia pun langsung pergi dan meminta anggota lainnya untuk membunuh Carlos. Scene berpindah di kota Arizona, Amerika, di mana seorang pria tua bernama James sedang berada di peternakan miliknya yang berada dekat dengan pagar perbatasan. Di kesehariannya selain menjaga ternak miliknya, ia juga dengan sukarela menjadi pengawas perbatasan dan selalu melapor kepada patroli perbatasan setiap ada imigran gelap yang melintasi tanah miliknya. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang pria dari pihak bank yang mengatakan jika tanah miliknya akan dijual. Yang ternyata James sedang mengalami krisis finansial setelah menggadaikan tanah miliknya untuk pengobatan almarhumah istrinya dahulu. Karena hal itu, James melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang, mulai dari mencari pekerjaan sebagai kuli bangunan sampai menjual semua ternak miliknya. Namun semua itu belum mampu melunasi hutangnya tersebut. Untuk menghilangkan stresnya, James pun pergi ke sebuah bar untuk minum Homer. Tak berselang lama, James didatangi oleh anaknya yang bernama Sarah. Sarah sendiri menjabat sebagai kepala polisi perbatasan di daerah tersebut. Karena melihat ayahnya sudah mabuk, Sarah dengan sedikit paksaan membawa ayahnya untuk pulang ke rumah. Esoknya terlihat Rosa dan putranya Miguel dengan dipandu temannya berusaha menyeberangi perbatasan ke Amerika. Namun dalam usaha mereka bertemu dengan anak buah kartel yang mencarinya. Bahkan karena hal itu, temannya yang berperan sebagai pemandu memilih untuk melarikan diri. Karena tak punya pilihan, Rosa pun memutuskan untuk melanjutkan pelariannya. Dengan cepat ia mendekati pagar perbatasan dan melalui sebuah lubang yang ada di pagar tersebut, ia masuk ke Amerika dan tanpa sengaja berpapasan dengan James. Melihat imigran gelap, seperti biasa, James memberitahu polisi perbatasan. Namun tak berselang lama, Mauri beserta anak buahnya pun datang untuk meminta Rosa dan anaknya. Namun James tak mau menyerahkan Rosa dan anaknya yang membuat perdebatan pun terjadi di antara mereka. Di mana di dalam perdebatan tersebut diketahui jika James ternyata seorang mantan tentara. Dan karena James tetap bersikeras tak mau melepaskan Rosa dan anaknya, baku tembak pun akhirnya terjadi. James yang ahli dalam menembak, ia berhasil memukul mundur Mauri dan membunuh salah satu anggotanya. Kemudian dengan cepat, ia pun memerintahkan Rosa dan Miguel untuk masuk ke dalam mobil dan langsung kabur dari sana. Namun dalam pelarian tersebut ternyata Rosa terkena tembakan di perutnya dan di penghujung hidupnya. Rosa meminta kepada James untuk mengantarkan Miguel ke saudaranya. Ia pun memberikan sebuah kertas yang berisikan alamat saudaranya dan tak lama Rosa pun menghembuskan napas terakhirnya. Singkat cerita, setelah apa yang terjadi, polisi perbatasan tiba dan James pun menyerahkan Miguel kepada pihak kepolisian.
Esok harinya, saat bangun dari tidurnya, James kembali melihat Maury di kantor perbatasan Meksiko. Kemudian, James secara tak sengaja melihat tas milik Rosa di dalam mobilnya yang berisikan uang yang cukup banyak. Awalnya, James berniat membawa uang tersebut untuk membayar semua hutang-hutangnya. Namun di tengah jalan, James mengingat kembali permintaan Rosa untuk melindungi anaknya. Dan karena hal itu, James langsung memutar mobilnya kembali ke kantor polisi perbatasan dan diam-diam membawa Miguel keluar dari sana. Sialnya, saat berada di luar, Maury yang berada di sisi lain pagar perbatasan melihat James yang kabur membawa Miguel. Karena hal itu, Maury berserta anak buahnya pun memutuskan masuk ke Amerika menggunakan paspor palsu. Yang anehnya, malah dibiarkan oleh petugas keamanan yang berjaga di gerbang perbatasan. Setelah masuk Amerika, mereka mendatangi rumah James yang sudah kosong karena James sudah lebih dahulu pergi untuk mengantar Miguel. Di rumah ini, Maury langsung memeriksa isi rumah. Ia pun menemukan dan mengambil sebuah bintang kehormatan milik James dan juga sebuah surat. Kemudian pergi dengan membakar rumah tersebut. Sementara di lain tempat, James yang tak mengetahui rumahnya sudah dibakar dengan santainya pergi mengantar Miguel ke tempat saudaranya yang berada di kota Chicago. Awalnya perjalanan mereka amat sangat lancar dan seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan James dengan santainya singgah ke beberapa tempat seperti sebuah pom bensin, membeli semacam peta di dalam toko, singgah ke sebuah restoran untuk makan, sampai pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya yang mengalami sedikit kerusakan. Namun ternyata semua kegiatannya tersebut diawasi oleh Maury yang melacak James menggunakan nomor kartu kreditnya yang ia dapat dari surat yang ada di rumah James. Mengetahui James menggunakan kartu kreditnya, Maury pun langsung mengikuti dan melacak James dengan cara mendatangi satu persatu tempat yang pernah disinggahi oleh James. Dan di tempat itu Maury membunuh orang-orang yang dijumpainya di sana. Sementara itu, James yang masih dalam perjalanan tiba-tiba dihentikan oleh seorang polisi. Tanpa memberitahukan alasannya, polisi tersebut pun memeriksa mobil James dan mengambil senjata miliknya. Kemudian, ia pun meminta James untuk masuk ke dalam mobil polisi dengan alasan ia mau berbicara dengan Miguel. Namun anehnya, James yang berada di dalam mobil melihat polisi tersebut menelepon seseorang dan tidak berbicara dengan Miguel. Merasa curiga, James pun akhirnya berdebat dengan polisi tersebut. Kemudian dibantu oleh anjing peliharaannya, James terpaksa menghajarnya. Mendengar kegaduhan, Miguel dengan terburu-buru keluar dari mobil dan tanpa ia sadari, ia menjatuhkan sebuah buku yang berisikan peta dengan sebuah lingkaran merah yang menandai tujuan mereka selanjutnya. Setelah mengalahkan polisi tersebut, mereka berdua pun langsung pergi dan mengawasi dari kejauhan. Dan benar saja, tak lama Maury mendatanginya. Dan ternyata polisi tersebut adalah salah satu polisi korup yang bekerja sama dengan Maury. Mengetahui jika ia tak becus menjalankan tugasnya, Maury pun langsung membunuhnya. Namun saat akan pergi, Maury tak sengaja melihat sebuah buku yang dijatuhkan oleh Miguel dan memasukkannya ke dalam mobil. Cerita pun berlanjut di sebuah kota kecil. James yang sudah kehilangan senjatanya membeli persediaan senjata baru. Kemudian karena mengetahui kondisi yang dikejar oleh kartel narkoboy, James akhirnya memutuskan untuk menelpon Sarah, anaknya, dan bersedia untuk menyerahkan Miguel kepada pihak kepolisian dengan syarat jika Sarah harus datang sendiri untuk mengambil Miguel karena polisi sudah disusupi oleh para kartel narkoba tersebut. Sarah pun menyetujuinya dan meminta James untuk menunggunya di sana. Untuk menunggu kedatangan putrinya tersebut, James menginap di suatu tempat penginapan di dalam kota. Namun karena James sadar jika ia sudah dilacak, James pun membayar dengan uang tunai tanpa kartu kredit.
Malamnya, James melihat Mauri sudah berada di penginapan itu dan membunuh pemiliknya. Melihat hal itu, James pun langsung menelpon polisi dan kabur bersama Miguel melalui jendela. Ketika James pergi untuk mencari anjing miliknya, ia harus melihat anjing kesayangannya terbunuh ditembak oleh Mauri. Kehilangan satu-satunya teman hidupnya, James tentu saja merasa sangat sedih. Dan ketika menguburkan anjingnya tersebut, James akhirnya emosi dan marah kepada Miguel yang membuatnya kehilangan anjingnya. Miguel yang merasa kesal pergi meninggalkan James masuk ke dalam hutan. James yang saat itu merasa menyesal langsung mencarinya, dan ketika kembali bertemu dengan Miguel, James akhirnya luluh dan meminta maaf kepadanya. James juga berjanji untuk mengantarkan Miguel ke tempat saudaranya di Chicago dan tak menyerahkan Miguel kepada siapapun termasuk pihak kepolisian. Setelah itu, James membawa Miguel ke gereja untuk mendoakan ibunya. Lalu James mengajarkan Miguel cara memakai senjata. Kemudian James menelpon anaknya Sarah yang saat itu sedang mencari dirinya untuk mengatakan jika ia membatalkan perjanjiannya dan akan mengantar Miguel dengan caranya sendiri. Malamnya James mengembalikan uang milik ibunya kepada Miguel. Namun Miguel langsung menolaknya karena ia tahu jika uang itu adalah uang milik kartel narkoba yang dicuri pamannya si Carlos. Karena mereka sama-sama tak menginginkan uang tersebut, mereka akhirnya bersepakat untuk membakar semua uang yang ada. Keesokan harinya, mereka pun langsung berangkat melanjutkan perjalanannya. Sedangkan di lain tempat, salah seorang anak buah Mauri tak sengaja menemukan peta yang ditemukan oleh Mauri dengan lingkaran merah yang menunjukkan kota Chicago. Mengetahui jika tujuan James pergi, Mauri pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk berjaga di jalan masuk Chicago guna menanti mobil James yang akan lewat. Dan benar saja, setelah menunggu lama, Mauri pun melihat James melintas melewati jalan tersebut. James dengan cepat mengganti arah berniat mencari jalan lain. Namun ternyata ia masih berhasil dikejar oleh Mauri, dan sayangnya mobilnya kembali rusak dan membuatnya tak bisa kabur lagi. Meskipun begitu, James tak mau menyerah begitu saja. Dengan senjatanya, ia keluar dari mobil dan menembaki mobil mereka yang membuat mobil itu kehilangan kendali. Ternyata Mauri dan beberapa anak buahnya berhasil selamat. Karena hal itu, James membawa Miguel untuk bersembunyi di sebuah bangunan. Di sini, James pun kembali menunjukkan kemampuannya dan berhasil menembak satu lagi musuhnya tersebut. Selanjutnya, James pun menyerahkan pistol kepada Miguel dan memintanya untuk menembak keluar jendela dalam hitungan ke-30. Sedangkan James sendiri keluar untuk mencari posisi lain. Dan di hitungan yang ke-30, Miguel pun menembakkan pistolnya yang membuat salah seorang anak buah Mauri teralihkan, sehingga James dapat dengan mudah menembaknya. Namun karena suara tembakan Miguel, Mauri pun berhasil menemukan posisi di mana Miguel berada lalu menangkapnya. Dengan menjadikan Mauri sebagai sandera, Mauri mengancam James dan memintanya untuk meletakkan senjatanya. Terjadi sedikit drama di mana si Mauri malah curhat soal masa lalunya yang tak punya pilihan selain menjadi anak buah kartel narkoba, dan berencana membawa Miguel untuk dijadikan penerusnya sebagai kaki tangan kartel narkobanya. Setelah itu, Mauri memaksa Miguel untuk menembak James. Namun karena Miguel sudah mendapatkan pelajaran tentang menggunakan senjata oleh James, Miguel dapat mengeluarkan magazin peluru pistol milik Mauri, sehingga dapat membuat celah agar James dapat menghajar Mauri. Melihat James yang terdesak, Miguel mengambil pistol milik Mauri dan menembakkannya, yang membuat keadaan berbalik di mana kini Mauri lah yang terdesak. Miguel yang dendam kepada Mauri yang telah membunuh ibunya berniat untuk menembak Mauri.
Namun karena tak mau Miguel menjadi pembunuh, James dengan cepat melarang Miguel dan mengambil pistol itu untuk menembak Maury tepat di perutnya. Maury yang sudah tak berdaya mengembalikan bintang kehormatan milik James yang ia ambil sebelumnya. James pun membatalkan niatnya untuk membunuh Maury. Kemudian James memberikan pistol yang hanya berisikan 1 peluru agar Maury dapat memilih sendiri jalan hidupnya. Dan ketika James dan Miguel keluar dari bangunan tersebut, suara tembakan pun terdengar yang menandakan Maury memilih bunuh diri dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. James dan Miguel melanjutkan perjalanannya dengan menumpang sebuah mobil untuk pergi ke Chicago. Dan sesampainya di sana, James memberikan bintang kehormatan miliknya saat ia masih menjadi tentara dahulu kepada Miguel. Kemudian menyerahkan Miguel kepada saudara-saudaranya. Film diakhiri dengan James yang sudah lemas menaiki sebuah bis. Ternyata dalam pertarungan dengan Maury, James pun terluka parah. Kemudian dengan perlahan-lahan memejamkan matanya. Dan film pun berakhir. Itulah alur film dari The Marksman yang dibintangi oleh William Neeson. Pesan dari film ini adalah jangan sungkan untuk berbuat baik kepada siapapun dan tak perlu mengharapkan imbalan. Karena pada akhirnya kebaikan akan selalu berbalas dengan kebaikan. Saya Dan undur diri. Hampura, sampai jumpa kembali.